Kembali lagi dengan saya Alien Cornelius. Pada kesempatan kali ini, saya di sini akan memberikan tutorial tentang bagaimana sih cara membuat kop surat. Nah, mungkin teman-teman semuanya pasti tahu kan dengan surat. Misalkan kalau surat itu, kalau dalam surat resmi itu biasanya digunakan untuk kegiatan-kegiatan resmi dan pastinya perlu amplop. Nah, pada kesempatan hari ini saya akan memberikan tutorial bagaimana sih cara membuat amplop surat yang ada tulisan di depannya. Kalau dalam bahasa ilmu administrasi itu kop surat katanya itu. Nah, bagaimana sih cara kita membuat di amplop yang polos itu adanya tulisan di depannya. Nah, itulah adanya saya di sini karena untuk membuat tutorial tersebut. Mungkin teman-teman boleh stay tune terus di video saya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, and comment ya teman-teman semua. Dan juga jangan lupa di-share ya teman-teman semuanya. Nah, kebetulan juga di video ini saya juga sedang mengerjakan tugas, yaitu tugas ulangan tengah semester untuk mata kuliah ilmu komunikasi. Nah, mungkin sebelum itu saya perkenalkan diri saya terlebih dahulu lagi. Perkenalkan nama saya Alian Canelius. Saya berasal dari program studi Administrasi Bisnis dengan NIM 2332014. Nah, itu aja sih. Mungkin tanpa banyak basa-basi, kita lanjut ke tutorialnya. Let's go. Bye-bye. Baik, pada kesempatan pada hari ini, sini saya akan membuat tutorial tentang bagaimana sih cara membuat eh, kop surat pada amplop. Biasanya kan kalau dalam dunia administrasi itu untuk amplop itu sangat dianjurkan untuk menggunakan kop surat karena biar bisa dibilang untuk memperjelas asal asal surat itu dari mana. Nah, di sini mungkin teman-teman banyak yang tidak mengetahui bagaimana sih cara membuat kop surat pada amplop. Karena kan biasanya kalau kita dapat di warung-warung itu amplop surat yang kita dapati hanya berupa polosan aja atau kosong. Nah, di sini saya akan membuat tutorial bagaimana cara membuat kop surat pada amplop. Pertama-tama teman-teman boleh buka Microsoft Word. Nah, setelah dibuka, kita masuk kepada dokumen kosong atau blank dokumen, terpencet. Nah, pada tampilan awal kita ubah dulu ini kertas kosongnya menjadi landscape dulu. Kita masuk ke bagian layout, terus pencet oriented. Nah, sini kan awal kan portrait kan, kita ubah menjadi landscape. Nah, untuk teman-teman boleh mencetnya dengan mengzoomnya. Nah, menjadi landscape. Setelah menjadi landscape ini, karena kan ini merupakan ukuran size-nya ini adalah ukuran A4. Jadi kita ubah terlebih dahulu menjadi ukuran amplop itu. Nah, biasanya amplop biasanya ukurannya itu adalah 23 kali 11. Itu dalam satuan cm ya teman-teman semuanya. Nah, untuk mengubah ukuran size ini dari awalnya A4 menjadi ukuran amplop yaitu 23 kali 11 cm, kita masuk ke bagian masih di bagian layout. Kita masuk ke bagian size. Di bagian size ini teman-teman boleh tekan terus karena kan ini tidak ada yang dimasukkan nih, jadi teman-teman boleh klik yang paling bawah itu more paper size. Teman-teman boleh pencet, boleh tekan di sini. Oke, sudah masuk. Teman-teman boleh masuk ke bagian ini, width dan height-nya. Untuk bagian width-nya nih, teman-teman masukkan ukuran 23 cm. Sedangkan untuk height-nya teman-teman masukkan 11 cm. Nah, sudah. Teman-teman pencet oke saja. Nah, sudah menjadi ukuran amplop. Nah, setelah ini teman-teman masuk ke paling pojok kanan atas. Teman-teman klik 2 kali. Teman-teman akan masuk ke bagian header. Nah, setelah bagian header ini, teman-teman kembali lagi ke home.
teman-teman boleh ubah dulu untuk gaya penulisannya. Biasanya dalam administrasi, tulisan yang sangat disarankan atau sering sekali digunakan itu tulisan Times New Roman. Nah, dan untuk ukurannya biasanya itu menggunakan ukuran 12. Jadi kali ini saya akan menggunakan ukuran 12 saja teman-teman sebagai contohnya. Nah, untuk angka lebih bagusnya teman-teman boleh mengubah, karena kan ini awal penulisan itu berada di sebelah kanan. Kalau untuk teman-teman masih di sebelah kiri, di kiri teman-teman, kita ubah di tengah ya teman-teman dengan cara mengklik ini. Nah, teman-teman atau boleh teman-teman juga menggunakan Ctrl E boleh juga. Nah, udah menjadi titiknya di tengah kertas ya teman-teman semuanya. Nah, biasanya dalam penulisan kop surat itu penulisan itu menggunakan bisa dibilang ditebalkan ya teman-teman. Nah, atau dibolkan. Teman-teman boleh memencet ini yang di bawah gaya penulisan, yaitu ada gambar, ada huruf B, teman-teman boleh tekan. Atau kalau mau lebih simpelnya, teman-teman boleh menekan di keyboard, yaitu Ctrl B, ya lebih simpel aja. Nah, setelah itu teman-teman masukkanlah instansi atau panitiaan yang teman-teman lakukan sekarang. Kalau untuk saya ambil contoh yaitu panitia. Teman-teman boleh caps lock dulu, yaitu panitia Natal bersama mahasiswa cabang Pontianak Santo tahun 2023. Nah, kalau untuk panitiaan saya mengambil panitiaan antar bersama di sebuah organisasi, yaitu organisasi Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik teman-teman, Republik Indonesia, cabang Pontianak Santo Thomas More. Nah, untuk di bawahnya teman-teman boleh memasukkan tahun kegiatannya. Nah, untuk di bawah tahun ini teman-teman boleh memasukkan alamat sekretariat dari organisasi teman-teman semuanya. Kalau di sini saya akan masukkan alamat dari organisasi saya, yaitu Perhimpunan Mahasiswa Katolik atau lebih disingkat dengan PMKRI. Nah, sebelum itu teman-teman boleh menghapus boldnya dulu, karena di bagian alamat ini dari yang bisa saya lihat itu bagian alamat ini tidak dibolkan, karena biar membedakan sendiri dengan nama kegiatan dan nama instansi yang teman-teman ikuti. Teman-teman boleh pencet bold lagi. Nah, setelah itu teman-teman ubah ukurannya, karena ukuran biasa untuk alamat ini yaitu ada ukuran 10. Oke, teman-teman boleh masukkan. Nah, setelah alamat ini teman-teman boleh masukkan di bawahnya, itu adalah kontak person atau nomor yang bisa dihubungi. Kalau saya sendiri, saya
saya tuliskan yang asal saja ya teman-teman, yaitu nama saya, terus nomornya. Oke. Teman-teman boleh dua, kalau teman-teman sebagai ketua panitia boleh masukkan nama ketuanya, nomor ketua panitia ataupun sekretarisnya, boleh berikan garing. Nah, oke, setelah itu teman-teman setelah melengkapi semua yang tulisannya, teman-teman boleh masukkan logo teman-teman, logo perusahaan teman-teman, organisasi teman-teman. Teman-teman boleh masukkannya yaitu dengan menekan insert atau klik insert, masuk di bagian pictures. Nah, bagian ini. Nah, teman-teman carilah yang teman-teman sudah simpan logo perusahaan teman-teman ataupun logo instansi teman-teman. Kalau dari saya simpan di bagian download. Nah, ada dua. Nah, setelah kita masukkan logonya, ini tadi itu masukkan di insert dan pictures, terus pilih kalau emang disimpan di PC teman-teman atau di laptop teman-teman boleh tekan di this device. Oke, karena saya sudah masukkan dua logo saya, jadi saya tidak perlu masukkan lagi. Nah, untuk posisi logonya itu teman-teman itu terserah dari teman-teman semuanya, karena setiap aturan dari setiap organisasi ataupun setiap instansi itu berbeda-beda. Kalau di tempat saya, logonya seperti ini. Nah, oke. Nah, untuk membuat garis besar tadi, teman-teman boleh ke cara saya, itu dengan menekan di keyboard, yaitu pagar 3 kali. Nah, pagar 3 kali, terus teman-teman pencet enter. Nah, akan otomatis menjadi seperti ini. Setelah itu, teman-teman setelah selesai di bagian headernya, teman-teman boleh tekan di bagian header dan footer di bagian atas, teman-teman tekan, terus teman-teman tekan lagi di close header and footer. Oke, teman-teman akan masuk ke bagian sini. Nah, untuk bagian sini teman-teman ubah lagi untuk gaya penulisannya itu dengan menggunakan penulisan Times New Roman, terus ubah lagi menggunakan ukuran 12 seperti yang tadi. Nah, teman-teman masukkan di sini, saya masukkan nomor surat, terus di bawahnya itu ada lampiran, di bawahnya lagi itu ada hal. Nah, mungkin sebelum itu saya akan masuk di bagian tutorial, karena di keyboard saya untuk tanda baca titik 2 itu agak susah ditekan, jadi saya mau copy dulu. Saya masukkan lagi ke bagian bawah. Nah, biar titik 2 nya sama rata, teman-teman boleh tekan di bagian keyboard, itu ada tulisan tab, itu teman-teman tekan. Oke, di sini aja. Terus teman-teman masukkan tanda baca titik 2, sama halnya di bagian lampiran teman-teman pencet tab lagi, terus teman-teman masukkan akarnya tanda baca titik 2. Di hal juga teman-teman boleh pencet tab lagi. Kalau memang tabnya tidak rata, teman-teman boleh pencet tabnya 2 kali teman-teman. Nah, setelah itu teman-teman masukkanlah nomor suratnya. Jadi saya masukkan, karena ini surat pertama saya, jadi saya masukkan 01. 01 ini adalah nomor surat ya teman-teman. Apakah surat ini adalah surat pertama, kedua, atau ketiga? Karena ini surat pertama, jadi saya tulis 01.
teman-teman masukkanlah setelah garing ini adalah kepanitiaan, karena saya tadi panitiaan antar bersama, saya tulis PAN strip NB. PAN ini adalah panitia, terus NB itu adalah antar bersama, terus garing lagi. Kalau di garis saya, kalau saya itu diwajibkan untuk ada nomor ini, itu 1 garing B. Terus masukkan lagi, garing lagi, itu bulan pembuatan surat, itu ini kalian di bulan 11, saya masukkan di bulan 11. Terus garing tahun pembuatan 2023. Terus lampiran. Nah, karena di surat, karena ini adalah amplop surat, jadi tidak perlu kita masukkan apa saja lampirannya, karena di surat sudah ada. Jadi kita tulis strip saja. Terus di bagian hal ini kita masukkan perihal apa sih surat ini dibuat. Kalau saya itu adalah mungkin boleh di bold dulu, permohonan nah kalau saya itu adalah permohonan SK kepanitiaan, pembuatan SK kepanitiaan. Nah, setelah itu teman-teman boleh masuk ke bagian insert, terus teman-teman tekan ini saya paste. Nah, teman-teman pilih yang ada logo A di sini, yaitu adalah text box. Teman-teman tekan, terus teman-teman buat text boxnya. Nah, segini boleh. Terus teman-teman masuk ke bagian home lagi. Ganti tulisan sama kayak tadi, itu Times New Roman dengan ukuran 12. Terus teman-teman boleh ketik kepada YTH, teman-teman buang lagi itu. Nah, kita masukkan tujuan ke siapa. Terus di bawahnya di bawahnya teman-teman boleh tekan teman-teman boleh tulis di garing. Oh ya, jangan lupa teman-teman, ininya teman-teman ubah menjadi 0. Terus di bagian layout juga teman-teman ubahnya jadi afternya di bagian 0 juga. Oke. Sini juga teman-teman. Mau jadi 0, terus bagian home nya teman-teman masuk di bagian ini menjadi 1,5. Oke. Nah, terus di bawahnya klik di tengah ini jadi tempat. Oke. Dan mungkin kita agak kejauhan, kita ubah lagi. Kita pakai tab saja ya teman-teman. Oke. Udah. Nah, ini kan ada garisnya teman-teman. Teman-teman tekan lagi kotaknya, tekan. Terus di bagian shape format, terus teman-teman di bagian shape outline, teman-teman buat jadi no outline aja. Nah, sudah jadi teman-teman. Sudah jadi untuk amplop suratnya. Jadi teman-teman nanti boleh langsung print saja, itu Ctrl P. Nah, ini lenternya sudah bagus seperti ini. Mungkin sekian dari saya. Tutorial pembuatan amplop surat.
kop amplop surat untuk memenuhi tugas UTS saya dengan mata kuliah ilmu komunikasi yang diampuh oleh dosen saya, yaitu Ibu Audisti Pranana Hardayu SD STMM. Mungkin sekian dari saya, Alan Cornelius, dengan NIM 2332014 untuk tutorial pembuatannya. Sekian dari saya, terima kasih teman-teman semuanya.